Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membagikan video pembelajaran IPA di kelas 5. Video pembelajaran ini menjelaskan materi tentang siklus air. Bagaimana ya materi yang akan kita pelajari? Langsung saja kita mulai. Sebelum kita mempelajari materi siklus air lebih mendalam, terlebih dahulu anak-anak harus memahami tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini bisa kalian baca di layar PowerPoint. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan siklus air secara tepat. Selanjutnya, kalian juga melihat ada 3 gambar di layar PowerPoint ya. Gambar apakah itu? Ketiga gambar itu merupakan sumber air yang biasa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber air tersebut merupakan sungai, danau, dan juga laut. Adakah hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Tentu saja. Mari kita pelajari bersama ya. Materi siklus air sangat berkaitan dengan materi wujud zat pada benda. Masih ingatkah kalian anak-anak materi wujud zat pada benda? Benar sekali. Bisa kalian lihat di layar PowerPoint ya. Wujud zat benda terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah wujud zat padat, yang kedua adalah wujud zat cair, dan yang ketiga adalah wujud zat gas. Wujud zat padat contohnya seperti kalian lihat di layar PowerPoint ya, yaitu ada alat tulis. Wujud zat cair contohnya seperti minyak, dan wujud zat gas contohnya seperti udara yang ada di dalam balon. Namun, pada materi siklus air, kita lebih fokus pada wujud zat cair. Hubungannya apa sih wujud zat cair dengan materi siklus air? Lanjut ya. Mengapa ketersediaan air di bumi tidak pernah habis? Jawabannya bisa anak-anak lihat di layar PowerPoint ya. Ketersediaan air di bumi tidak pernah habis disebabkan karena air mengalami siklus. Siklus air biasa disebut juga dengan daur air atau dikenal juga dengan siklus hidrologi. Siklus air merupakan suatu sirkulasi atau pergerakan air dari bumi ke lapisan udara atau atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Pergerakan yang terjadi pada siklus air disebabkan karena air mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud yang terjadi pada siklus air yaitu menguap dan mengembun. Bagaimana proses berlangsungnya siklus air? Proses berlangsungnya siklus air terjadi melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan zat cair menjadi uap air. Zat cair yang terdapat pada sungai, danau, dan juga laut jika terkena sinar matahari maka akan mengalami perubahan wujud yang dinamakan penguapan. Air pada danau, sungai, dan laut akan menguap menjadi uap air. Proses selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air yang terjadi oleh tumbuhan. Air yang terdapat pada tumbuhan jika terkena sinar matahari maka akan berubah menjadi uap air. Tahapan selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan wujud yang berasal dari uap air atau gas berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air tersebut kemudian berkumpul dan jatuh ke permukaan bumi. Proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi merupakan proses terjadinya hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Hujan yang turun di bumi, airnya lama-kelamaan akan diserap oleh permukaan tanah. Proses tersebut dinamakan dengan infiltrasi. Supaya anak-anak lebih memahami tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air, anak-anak dapat membacanya di layar PowerPoint.
Tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air yang pertama yaitu air di laut, sungai, dan danau akan menguap karena pengaruh dari sinar matahari. Tahapan ini disebut juga dengan evaporasi. Penguapan air juga terjadi pada permukaan daun. Tahapan ini disebut juga dengan transpirasi. Uap air hasil evaporasi dan transpirasi maka akan naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat menampung lagi. Suhu udara yang dingin membuat uap air berubah menjadi titik-titik air. Tahapan ini disebut juga dengan kondensasi. Kondisi suhu yang semakin dingin membuat titik-titik air makin besar dan berat hingga terjadi presipitasi atau air jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan atau salju. Air hujan yang jatuh di bumi sebagian akan meresap ke dalam tanah, disebut juga dengan tahapan infiltrasi. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian lebih paham tentang materi siklus air dan semakin semangat untuk belajar tentang materi siklus air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.